Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan, akan memulai wawancara terkait dengan apakah perbedaan mutu kualitas pendidikan dari SMA yang berada di desa, yang sekolah biasa, dengan SMA yang berada di perkotaan dengan basic unggulan. Dengan narasumbernya kami ambil dari alumni SMA Unggul Del yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Brawijaya Malang. Langsung saja kami mulai dengan pertanyaan pertama. Siapakah nama Anda? Nama saya Vergia Jessica Sendiri. Pertanyaan yang kedua, alumni SMA manakah Anda bersekolah? Saya SMA-nya di SMA Unggul Del. Pertanyaan yang ketiga, apakah akreditas sekolah Anda? A. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh Saudara Monica. Saya persilakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimanakah fasilitas yang disediakan dalam kelas Anda semasa bersekolah, baik atau buruk, berikan alasan. Menurut saya fasilitasnya baik karena kalau dilihat dari kelengkapan itu kayak meja, bangku, papan tulis, infokus, dan layarnya, meja guru itu lengkap dan dalam kondisi yang baik. Terus di setiap kelas juga disediakan laptop kelas yang bisa berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah fasilitas yang diberikan sekolah menunjang pembelajaran Anda mengarah ke hal yang lebih baik? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pengajaran yang diberikan guru Anda semasa Anda bersekolah, menyenangkan atau biasa saja? Menurut saya sistem pengajaran yang diberikan guru waktu masa sekolah itu sebenarnya cukup baik, tapi kalau soal materi itu tidak bisa dengan mudah diikuti oleh kebanyakan murid gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa mengikuti penyampaian materinya dengan cepat. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda, apakah kemampuan mengajar guru Anda mempengaruhi tingkat pengetahuan yang Anda miliki? Jika ya, berikan alasan. Menurut saya iya berpengaruh karena kemampuan guru itu kan nanti juga mempengaruhi bagaimana cara dia mengajar, cara menyampaikan materi ke murid-murid dan berpengaruh juga sama ilmu yang didapatkan murid gitu. Karena kan itu ilmu yang kita dapatkan sebagai siswa juga bergantung dengan apakah kita bisa menerima pengajaran dari si gurunya itu dengan baik atau enggak. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kepada Saudari Intan Mayang dipersilakan. Maaf, Intan, suaranya tidak kedengaran. Baiklah, aku izin off cam ya, mungkin sinyalnya. Baiklah, pertanyaannya di sini, apakah fasilitas seperti laboratorium fisika, biologi, dan komputer tersedia di sekolah yang pernah Anda tempati dulu? Ada.
Dan terus fasilitas laboratorium tersebut apakah mempengaruhi kreativitas atau pengetahuan siswa yang ada di sekolah Anda? Kebetulan saya tuh dulu IPS, jadi nggak pakai lab Ya, fisika, biologi, tapi dulu ada laboratorium seni juga, jadi kalau misalnya itu terhitung itu ya lumayan menunjang kreativitas siswa juga. nah, menurut Anda pribadi, apakah laboratorium yang ada di sekolah Anda itu sudah termasuk dari standarisasi laboratorium yang ada? Sepertinya iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah Anda ada keuangan SPP itu, pembayaran SPP? Apakah sekolah Anda, maaf saya ulangi untuk pertanyaan, apakah sekolah Anda ada biaya iuran sekolah? Untuk pertanyaannya, apakah sekolah Anda pada saat Anda sekolah dulu ada biaya iuran sekolah? Iya, ada biaya SPP. Kalau boleh tahu itu dia per bulan atau per tahun? Bayarnya per tahun. Per bulan, sorry, per bulan. Dan menurut Anda pribadi, apakah uang iuran sekolah itu dengan nilai yang udah ditentuin pastinya itu ada rasa keberatan nggak dengan iuran sekolah dan sekolah yang Anda tempati? Enggak sih. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya yang akan bertanya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Saudari Intan. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudari Aisyah. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, menurut Anda, apa perbedaan sekolah yang melakukan pembayaran SPP akan lebih memiliki kualitas fasilitas yang lebih memadai daripada sekolah yang tidak membayar SPP? Menurut saya kalau misalnya sekolah yang bayar SPP itu tuh dia punya peluang lebih besar untuk punya fasilitas yang lebih bagus dibandingkan sekolah yang nggak bayar SPP. Soalnya dia pasti punya sumber dana yang lebih mapan, lebih mumpuni daripada sekolah yang nggak bayar SPP. Selanjutnya, menurut saudara, apakah perbedaan sekolah Anda dengan sekolah lainnya di sekitar sekolah Anda? Menurut saya perbedaan sekolah saya dengan sekolah yang di sekitarnya itu ada di ini sih, di fasilitas kayak gedung, terus
peralatan apa sih, kayak fasilitas sekolahnya, kayak mulai dari, ruangan laboratorium, perlengkapan yang ada di kelas-kelas, juga sama sistem sistem pembelajarannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aisyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yosefani. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Pertanyaan saya, pertanyaan. Kami memiliki pertanyaan, yaitu apakah saudara pernah bersekolah di sekolah negeri? Dan jika saudara pernah bersekolah di sekolah negeri, menurut Anda apa perbedaan dari sekolah negeri dengan sekolah yang Anda sekarang? Karena sekolah yang sekarang itu kan bukan sekolah negeri. Dan menurut Anda apakah sangat memiliki perbedaan yang jauh jika Anda pernah bersekolah dengan negeri seperti itu? Enggak, sebelumnya saya belum pernah sama sekali sekolah di sekolah negeri. Semuanya swasta. Dan di swasta itu apakah semua fasilitas itu tetap sama dari sekolah Anda sebelumnya dengan sekolah Anda yang sekarang? Enggak, kalau dari fasilitas dari SD, SMP, ke SMA itu ada perbedaan jauh yang cukup signifikan untuk kualitas fasilitasnya. Apakah fasilitas tersebut dipengaruhi oleh biaya SPP yang dikeluarkan oleh pribadi dari siswa masing-masing? Iya, dipengaruhi. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu kami berpengarah kepada manajemen kepala sekolah ataupun manajemen pengawasan di sekolah Anda. Pertanyaan kami itu apakah kepala sekolah Anda memiliki aturan ataupun pada masa jabatannya itu dia memiliki standar pengawasan yang ketat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah Anda? Menurut saya ya sih pengawasannya cukup ketat gitu ke murid-murid. Apakah pengawasan yang ketat ini juga berlaku kepada guru-guru yang yang mengajar di sekolah Anda? Iya, berlaku juga ke guru-gurunya. Pertanyaan selanjutnya itu apakah dari sekolah Anda banyak siswanya yang ikut olimpiade di tingkat nasional maupun di tingkat internasional? Kalau dibilang banyak enggak, tapi setiap tahun mungkin sekitar 3 atau 5 gitu. Apakah kegiatan tersebut difasilitasi oleh sekolah seperti pembiayaan untuk berangkat olimpiade ataupun pembiayaan dalam penambahan ilmu siswa sebelum berangkat ke olimpiade seperti penambahan jam di luar mata pelajaran untuk les olimpiade? Iya, biasanya itu ada subsidi beberapa persen untuk biaya, misalnya keberangkatan atau biaya untuk pergi lomba itu ada bantuan dari sekolah. Terus kalau untuk belajarnya itu juga biasanya ada masa persiapan tambahan di luar jam belajar.
Mungkin ini di pertanyaan penutup kami. Menurut pendapat Anda, apakah pendidikan di Indonesia ini di desa dan di kota itu sama memiliki tingkat kualitas yang sama? Menurut saya kualitas pendidikan antara desa sama kota tuh masih ada ketimpangan gitu. Jadi belum seimbang. Sesuai pengalaman Anda pada masa, kalau tadi tidak salah saya dengar Anda kan sekolah di Universitas Brawijaya sekarang. Pertanyaan saya, apakah ketika Anda berada di Universitas Brawijaya itu sifat dari seorang siswa itu berbeda dengan sifat siswa yang sebelumnya di sekolah Anda? Ini maksudnya kayak dibandingkan sama Karakteristik siswa-siswa. karakteristik siswanya seperti itu. Iya, ada perbedaan yang cukup jauh. Jadi apakah menurut Anda karakteristik siswa di dalam sebuah sekolah itu mempengaruhi tingkat prestasi yang dimiliki sekolah tersebut? Seperti di sekolah Anda mungkin karakteristik siswanya semua pintar atau seperti apa? Menurut saya iya sih, karakteristik yang dibangun sama sekolah itu juga berpengaruh sama prestasi siswa. Pertanyaan dari saya sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cukup sekian wawancara kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen pendidikan. Terima kasih kepada narasumber kami dari alumni SMA Unggul Del. Mungkin kita tutup aja ya. Terima kasih. Sore, di sini saya Sepani dari kelas pendidikan Fisika C tahun 2021 akan melaksanakan tugas KKNI yaitu mini riset dengan tugas yaitu mewawancari dua narasumber yang berasal dari Pulau Jawa untuk mengetahui bagaimana manajemen mutu pendidikan di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Berikut wawancara kami. Pertama-tama saya kepada dua narasumber disilahkan memperkenalkan namanya. Kalau nama saya Jovan Gregoris Naibaho, asal saya dari Tangerang. Sekarang saya berkuliah di Fakultas Hukum USU, Stambuk 2021. Nama saya Luis Hebron Tualangi, asal Jakarta. Sekarang saya sedang berkuliah di Fakultas Hukum USU, Stambuk 2021. Jika boleh saya ketahui, Bang berdua dulu beralumni di SMA mana di daerah Jawa? Kalau saya alumni dari SMA Strada Santo Thomas Aquino, Tangerang. Kalau saya alumni SMA Negeri 95 Jakarta Barat. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, saya ingin bertanya, apakah akreditas dari sekolah abang-abang berdua? Kalau dari sekolah saya A. Kalau saya A juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana fasilitas yang disediakan di dalam kelas Anda semasa bersekolah? Kalau dari sekolah saya, fasilitasnya dari awal sudah mendukung untuk penunjangan belajar daripada siswa-siswanya semua, dan setiap pergantian tahun itu selalu ada perubahan-perubahan yang untuk bisa dibilang untuk menambah atau biar bisa menunjang lebih para siswanya itu untuk belajar dan membawa nama baik sekolah itu lebih tinggi. Kalau di sekolah saya, fasilitas dan prasarana penunjang pendidikannya bisa dibilang standar-standar. Ya bisa dibilang ya mumpuni lah untuk menunjang pendidikan para siswa.
Menurut Abang berdua, apakah fasilitas yang lengkap disediakan oleh sekolah itu dapat sangat menunjang dalam proses belajar mengajar kalian berdua dalam meraih pengetahuan di dalam kelas? Kalau dari sekolah saya, fasilitas yang menunjang, maksud saya fasilitas yang ada di sekolah saya itu memumpuni untuk saya dalam menimba ilmu di sekolah saya tersebut, karena dari seperti yang saya bilang, dari setiap tahun itu selalu ada perubahan-perubahan yang membuat siswa-siswi di sekolah saya tersebut selalu ada lomba ikut, terus habis itu guru-gurunya pun dari segala maksudnya dari segala bidang pendidikannya itu menunjang seluruh siswa yang ada di sana. Menurut saya itu sangat berpengaruh buat para siswa, karena dengan adanya prasarana dan penunjang fasilitas pendidikan yang mumpuni dapat membantu siswa dalam mendapatkan ilmu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu mengenai guru. Apakah guru di kelas kalian itu mengajar sesuai dengan jam pelajarannya? Apakah ada yang bolos atau tidak pada masa kalian SMA? Selalu tepat waktu. Kalau bisa dibilang, apakah guru pada saat proses pembelajaran itu disiplin masuknya? Disiplin, dan nggak ada yang telat sama sekali. Ya, bisa dibilang disiplin. Selanjutnya itu mungkin di sini ada abang-abang yang dulu pernah sekolah di di sekolah swasta dan selanjutnya di sekolah negeri ada? Ada, saya berada di sekolah swasta. Yang swasta dulu ke negeri ada? Ada. Untuk abang, pertanyaan saya itu, menurut abang apa sih perbedaan dari sekolah negeri dan sekolah swasta? Menurut saya yang paling mencolok dari sebagian besar, mungkin orang juga bakal jawab yang sama, dari swasta ke negeri itu perbedaannya jelas. Di swasta orang tahu pasti ada AC-nya, kebanyakan. Di negeri tidak ada. Itu aja sih yang paling mencolok. Berarti menurut abang yang paling mencolok itu fasilitas perbedaan. Kalau dalam sistem gurunya, apakah ada perbedaan seperti di guru swasta lebih rajin atau lebih pintar, sedangkan di guru negeri seperti apa gitu? Nggak, kurang lebih sama sih. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah sekolah abang berdua ada SPP? Ada, saya ada. Enggak, Jakarta gratis. Oh, gratis. Untuk memang semua Jakarta untuk SMA negerinya gratis? Sekolah negeri di Jakarta gratis. SMA SPP. Semuanya, SD, SMP, SMA. Kalau abang di sekolah abang? SPP semua. Menurut abang SPP yang dikeluarkan itu sesuai nggak dengan apa yang Anda dapat di sekolah? Seperti fasilitas, prestasi ataupun menunjang prestasi abang dalam belajar gitu? Sebenarnya sih sesuai ya, karena dengan SPP seperti itu kan dilihat juga dari gambaran, maksudnya pekerjaan dari orang tua itu kan juga termasuk di dalam bagian SPP, dan fasilitas-fasilitas maupun guru-guru yang mengajar di situ. Selama saya bersekolah di sana dengan SPP yang saya pada saat itu udah cukup bagus menurut saya. Apakah sekolah abang berdua itu termasuk sekolah favorit di daerah abang? Kalau saya sih ya swasta terfavorit. Kalau abang? Iya, bisa dibilang, tapi mungkin favorit ketiga dari ada 2 di atasnya lagi. Apakah Ya. Untuk pertanyaan berikutnya itu, apakah kualitas guru dalam proses belajar Ya. Pertanyaan berikutnya itu, apakah pada saat proses belajar mengajar guru merupakan sumber ilmu pengetahuan yang kalian miliki? Apakah kalian setuju dengan pendapat tersebut? Kalau dari saya enggak, karena zaman saya SMA handphone sudah ada, jadi digitalisasi di pas zaman saya SMA itu sudah tinggi dan enggak terlalu terpaku sama apa yang ada diajarkan oleh guru. Ternyata di HP juga ada, tapi bukan berarti kita selalu berpatokan dengan HP. Guru tetap menjadi patokan pertama, sumber utama belajar menurut saya. Menurut saya guru itu salah satu sumber ilmu aja, karena menurut saya masih banyak sumber ilmu lain yang bisa didapat, namanya dari
sosial mungkin atau dari suku itu sendiri. Jadi guru bukan menjadi patokan, dia hanya sebagai fasilitator kita, hanya pengantar saja buat materi yang disampaikan itu. Jadi kita bisa cari di luar sumber lain. Itu apakah kualitas guru itu yang tidak bisa mengajar itu dapat dipengaruhi dia dalam pembelajaran, dalam mendapatkan ilmu pengetahuan? Tentu saja menurut saya itu mempengaruhi ya. Karena dengan adanya kualitas guru yang mumpuni, maka lingkungan daripada siswa tersebut akan ikut atau mengikuti cara daripada guru tersebut mengajar dan membuat suasana pun jadi nyaman. Bedanya dengan kalau misalnya guru yang bisa dibilang kurang mumpuni, maka siswa pun akan bisa dibilang fair-fair aja ya, kayak kurang, jadi ibaratnya kayak males-malesan. Jadi kalau dengan guru yang menurut kami para siswa pada saat itu menganggap kalau guru tersebut itu kurang mumpuni, maka bisa dibilang kami kurang memahami apa yang diajarkan, maka nilai pun akan turun. Kalau saya juga sama, kalau misalnya kami para siswa belajar dengan guru yang misalnya malas-malasan ngajar, pasti itu akan kebawa ke murid-murid juga yang bakal merasa kok guru kami kayak gini malas-malasan, kami itu malas lah belajar pelajaran dia. Akhirnya ya mungkin dapat berpengaruh pada nilai tersebut. Berarti kualitas guru dapat mempengaruhi pengetahuan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai manajemen sekolah. Apakah pada saat kalian bersekolah di sekolah dan yang Malang, ada peraturan dari kepala sekolah itu yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekolah kalian? Kalau di sekolah saya ada dulu pas SMP, dia masuk kepala sekolah baru, dia mengeluarkan aturan baru yang lebih tegas untuk menuntun para siswanya untuk lebih bersih lagi dalam menjaga lingkungan sekolah. Karena pada saat itu kami pada saat itu lagi ikut lomba adiwiyata di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Makanya saat itu kepala sekolah tegas dalam hal kebersihan lingkungan sekolah. Apakah peraturan tersebut membawa dampak baik terhadap lingkungan sekolah ataupun para siswa di dalam sekolah tersebut? Jelas, karena memang melatih para siswa yang ada di sekolah tersebut jadi lebih disiplin dan disiplin, tidak membuang sampah sembarangan. Sekolah jadi terlihat lebih rapi dibanding sebelumnya. Yang kedua itu tentang yang selanjutnya itu tentang siswa di dalam kelas. Apakah menurut kalian itu semua standar kepintaran siswa di dalam kelas itu sama? Menurut saya beda-beda ya. Dari penjelasan itu pun ada siswa-siswa yang langsung bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh guru, ada yang setengah-setengah, ada yang sama sekali harus diulang beberapa kali. Jadi pada dasarnya setiap orang itu kan beda ya dari standar kajiannya. Kalau dari sekolah saya di dalam kelas itu ada orang-orang yang benar-benar cepat menangkap dan masih harus diulang-ulang terus. Menurut saya ya memang beda-beda. Dulu ada pengalaman di kelas, memang ada teman yang pinter banget di akademik, pelajaran bagus, tapi ya mungkin di pelajaran olahraga ya mungkin kelihatan buruk. Tapi ada yang sebaliknya, teman yang bagus, yang mungkin kelihatannya kayak dia malas, bodoh atau nggak peduli sama pelajaran, tapi memang di non akademiknya bagus gitu. Jadi ya nggak bisa disamarata sih kalau misalnya ada sekarang stigma kalau yang pinter matematika pasti pinter semua nih, enggak. Saya nggak gitu. Jadi apakah perbedaan kepintaran setiap siswa di dalam kelas itu mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya itu, apakah di sekolah kalian siswa yang tidak perbedaan kepintaran siswa itu mempengaruhi dalam proses belajar mengajar? Saya itu mempengaruhi ya. Jadi taruhlah contoh kalau guru itu menjelaskan suatu materi dan seperti saya bilang di dalam satu kelas itu kan ada yang benar-benar bisa nangkap cepat, ada yang biasa-biasa aja, ada yang harus diulang terus.
kalau misalnya ada salah satu siswa yang benar-benar tidak bisa menangkap dan ketika dosen bertanya apakah ada pertanyaan dan dari guru tersebut dan siswa yang benar-benar bisa menangkap tersebut dia bilang, oh nggak bisa Pak, langsung dilanjutkan ke materi selanjutnya, maka dampaknya adalah siswa yang harus berulang-ulang terus mengerti materi tersebut akan tertinggal dari materi tersebut dan otomatis nilai mereka pun turun dan malas untuk belajar. Saya jelas berpengaruh kan nggak semuanya kita kan menambah materi, jadi kalau misalnya mungkin yang satu yang pintar ini mungkin menambah materi dan bisa diajar guru nangkep lanjut lagi, tapi kalau bagaimana dengan yang lama nangkep atau yang mungkin susah nangkepnya, itu mungkin bakal ketinggalan sih, dan itu bakal berpengaruh ke nilai ketiga gitu, dan ada pasti perbedaan yang jelas nilainya di raport. Apakah pertanyaan saya itu apakah sekolah kalian atau berdua itu mempunyai sistem tes akhir dalam pembagian kelasnya? Kalau saya tidak ada. Pada saat SMA itu pembagian kelas SMA kelas IPA dan IPS itu tidak melalui tes akhir. Tidak. Apakah khususnya apakah sekolah Jawa tidak ada tes akhir dalam pemilihan? Berpengaruh terhadap lingkungan sekolah kalian? Kalau di sekolah saya ada dulu pas SMP, dia masuk kepala sekolah baru, dia mengeluarkan aturan baru yang lebih tegas untuk menuntun para siswanya untuk lebih bersih lagi dalam menjaga lingkungan sekolah, karena pada saat itu kami pada saat itu lagi ikut lomba adiwiyata di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional, makanya saat itu kepala sekolah tegas dalam hal kebersihan lingkungan sekolah. Apakah peraturan tersebut membawa dampak baik terhadap lingkungan sekolah ataupun para siswa di dalam sekolah tersebut? Jelas, karena memang melatih para siswa yang ada di sekolah tersebut jadi lebih disiplin dan disiplin, tidak membuang sampah sembarangan. Di sekolah jadi terlihat lebih rapi dibanding sebelumnya. Yang kedua itu tentang yang selanjutnya itu tentang siswa di dalam kelas. Apakah menurut kalian itu semua standar kepintaran siswa di dalam kelas itu sama? Menurut saya beda-beda ya. Dari penjelasan itu pun ada siswa-siswa yang langsung bisa menangkap apa yang ada disampaikan oleh guru, ada yang setengah-setengah, ada yang sama sekali harus diulang beberapa kali. Jadi pada dasarnya setiap orang itu beda ya dari standar kajiannya. Kalau dari sekolah saya di dalam kelas itu ada orang-orang yang benar cepat menangkap, sedang dan masih harus diulang-ulang terus. Menurut saya ya memang beda-beda. Dulu ada pengalaman di kelas, memang ada teman yang pinter banget di akademik, pelajaran bagus, tapi ya mungkin di pelajaran olahraga ya mungkin kelihatan buruk. Tapi ada yang sebaliknya, teman yang bagus, yang mungkin kelihatannya kayak dia malas, bodoh atau nggak peduli sama pelajaran, tapi memang di non akademiknya bagus gitu. Jadi ya nggak bisa disamarata sih kalau misalnya ada sekarang stigma kalau yang pinter matematika pasti pinter semua nih, enggak. Saya nggak gitu. Jadi apakah perbedaan kepintaran setiap siswa di dalam kelas itu mempengaruhi proses belajar yang ada di kelas? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya itu, apakah di sekolah kalian siswa yang tidak perbedaan kepintaran siswa itu mempengaruhi dalam proses belajar mengajar? Menurut saya itu mempengaruhi ya. Jadi taruhlah contoh kalau guru itu menjelaskan suatu materi dan seperti saya bilang di dalam satu kelas itu kan ada yang benar-benar bisa menangkap cepat, ada yang biasa-biasa aja, ada yang benar harus diulang terus. Jadi kalau misalnya ada salah satu siswa yang benar-benar tidak bisa menangkap dan ketika dosen bertanya apakah ada pertanyaan dan dari guru tersebut dan siswa yang benar-benar bisa menangkap tersebut dia bilang, oh nggak bisa Pak, langsung dilanjutkan ke materi selanjutnya, maka dampaknya adalah siswa yang harus berulang-ulang terus
mengerti materi tersebut akan tertinggal dari materi tersebut, dan otomatis nilai mereka pun turun dan malas untuk belajar. Misalnya kelas berpengaruh kan nggak semuanya pintar dan menambah materi, jadi misalnya mungkin yang satu yang pintar ini menambah materi dan bisa diajar guru nangkep lanjut lagi. Tapi kalau bagaimana dengan yang lama nangkep atau yang mungkin susah nangkepnya, itu bakal ketinggalan sih, dan itu bakal berpengaruh ke nilai yang ketiga gitu, dan ada pasti perbedaan jelas nilainya di raport nanti. Apakah pertanyaan saya itu apakah sekolah kalian atau yang berdua itu mempunyai sistem tes akhir dalam pembagian kelasnya? Kalau saya tidak ada. Pada saat SMA itu pembagian kelas SMA kelas IPA dan IPS itu tidak melalui tes akhir. Tidak. Apakah khususnya apakah sekolah Jawa tidak ada tes itu dalam pemilihan IPA dan IPS-nya? Di sekolah lain saya kurang tahu, tapi kalau di sekolah saya sih Ini mungkin kelas spesial. Kan kalian sudah dari Jawa ke Medan. Menurut kalian apa sih perbedaan dari pendidikan di Jawa itu dan di Medan? Kayak khususnya itu apa? Apakah dari sifat muridnya, siswanya, mahasiswanya itu apakah sangat berbeda dengan yang di Jawa? menurut saya sih sebenarnya beda-beda sih, cuma lebih spesifiknya saya nggak bisa terlalu jelaskan karena saya juga kan baru di sini, lebih ke ini sih. Kalau misalnya culture shocknya sih lebih ke bahasa dan logat ya. So, kalau misalnya dari segi akademiknya kayaknya nggak beda jauh gitu ya. Berarti nggak ada perbedaan dari siswa di sini dengan siswa di Jawa. Ya, faktor lingkungan Faktor lingkungan sih lebih Pengetahuan atau pintarnya tidak ada. nggak gitu sama sekali. Mirip dengan yang di Jawa. Baiklah, terima kasih pada Abang berdua telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Abang berikan. Saya ucapkan terima kasih